Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to week 10. Today I'm going to explain briefly about The Highland Widow, yaitu novel atau novela ataupun cerita pendek yang ditulis oleh Sir Walter Scott. Jadi karya ini adalah termasuk salah satu contoh dari Scottish literature. Apa itu Scottish literature? Apa yang membedakannya dengan English literature pada umumnya? Kita akan bahas pada pertemuan ini. Oke, tentu saya harapkan semua sudah membaca karya sastra yang saya upload di Google Classroom. Oke, nah Scottish English literature, apa yang membuat mereka berbeda? Nah, pada dasarnya Scottish dan English literature pada dasarnya adalah sama, mereka sama-sama menggunakan bahasa Inggris, tapi to some extent mereka sebenarnya berbeda. Mungkin kalau kita di Indonesia memang hanya mengenal sastra Inggris atau English literature pada umumnya. Biasanya cuma dibedakan dari segi English literature dan American literature dan juga Australian literature. Nah, sementara untuk sastra Inggris semua disamakan. Pokoknya semua karya sastra yang lahir di Britain atau United Kingdom disebut sebagai English literature. Padahal sebenarnya mereka berbeda. Mereka mempunyai ciri khas masing-masing. Kenapa mereka berbeda? Pertama dari geografi. Scottish atau Scotland berada di bagian atas atau di bagian utara Inggris, sehingga mereka memiliki bahasa dan dialek tersendiri, dan juga tentunya memiliki budaya yang berbeda dan juga geografi yang berbeda, sehingga karya sastra yang dilahirkan juga berbeda. Sama halnya di Indonesia, karya sastra yang lahir di bagian barat Indonesia dan karya sastra yang lahir di Indonesia Timur juga memiliki ciri khas masing-masing. Yang kedua tadi mengenai bahasa, jadi memang rata-rata masih menggunakan bahasa Inggris pada umumnya, tapi sebenarnya ada bahasa-bahasa tertentu yang hanya digunakan di Scotland. Say for example Gaelic. Jadi bahasa Gaelic yang hanya digunakan di Skotlandia. Begitupun dengan di Northern Ireland ataupun di Wales. Dan dalam karya sastra mereka biasanya menggunakan bahasa-bahasa lokal ataupun dialek lokal. Yang ketiga tentunya culture, karena perbedaan geografi tadi itu, mereka juga memiliki culture yang berbeda. Oke. Jadi sebenarnya sangat berbeda. Dan yang kedua juga, yang terakhir tentunya adalah juga karena penulisnya. Jadi penulis-penulis yang lahir dari Skotlandia biasanya dikategorikan sebagai Scottish writer. Sementara yang lahir di bagian Inggris tentunya disebut English literature atau secara keseluruhan biasa di Indonesia kita kenal dengan English literature. Nah, beberapa karya sastra Scotland yang terkenal dan juga penulisnya yang mungkin sering kita baca, tapi kita tidak aware bahwa ini sebenarnya adalah Scottish literature. Misalnya Peter Pan yang ditulis oleh J.M. Barrie, children's book atau children's literature yang sangat populer, tapi sebenarnya lahir dari Scotland. Nah, yang kita kenal Peter Pan, yang versi yang kita kenal menggunakan versi bahasa Inggris pada umumnya. Tapi jika kita lihat konteks budayanya, banyak berkaitan dengan Scottish literature. Begitupun dengan Sherlock Holmes yang ditulis oleh Conan Doyle, walaupun settingnya di Inggris, tapi karena Sherlock Holmes ini adalah orang Scotland, makanya dikategorikan sebagai Scottish literature. Kemudian ada Miss Jean Brodie yang ditulis oleh Muriel Spark, mungkin kurang populer karena ini adalah betul-betul Scottish writer, modern writer. Dan yang terakhir Harry Potter yang ditulis oleh J.K. Rowling, ini juga settingnya sama di Inggris. Kenapa di sini warna merah? Karena ini masih dipertanyakan, masih diperdebatkan either it is Scottish literature or not, karena penulisnya sendiri J.K. Rowling bukan orang Skotlandia, tapi pernah sekolah di University of Edinburgh dan Harry Potter lahir dari sana. Oke.
melihat Sir Walter Scott sebagai Scottish writer yang lahir pada tahun 1771. Jadi dia lahir pada zaman Victorian dan lebih dikenal sebagai penulis romanticism. Dan meskipun pada dasarnya background pendidikan dia adalah di law atau di hukum, tapi dia lebih dikenal sebagai novelist atau playwright dan juga historian. Kenapa historian? Karena dalam karya-karya sastranya ia banyak mengangkat budaya dan sejarah Scotland. Beberapa karyanya yang terkenal sepertinya Ivanhoe, Waverley, kemudian dan tentu yang akan kita bahas nanti itu The Highland Widow. Oke. Nah, The Highland Widow ini ditulis sekitar tahun 1827 until 1828, yang awalnya ditulis dalam buku berjudul Chronicles of the Canongate yang berisi 2 cerita pendek. Jadi Highland Widow ini masih dianggap sebagai cerita pendek, dan juga The Two Drovers pada edisi pertama, kemudian pada edisi selanjutnya ditambahkan dengan The Surgeon's Daughter. Okay, I'm not going to telling you the stories as a whole, tapi saya hanya akan menjelaskan sedikit yang penting-penting saja mengenai ceritanya. Jadi setting utamanya di Scottish Highland atau daratan tinggi Scotland, karena memang Skotlandia dikenal sebagai daerah pegunungan. Kemudian ada beberapa karakter di sana, tentunya Hamish McTavish, Elspeth, istri dari Hamish, dan kemudian karakter utamanya ada Hamish Bean atau anaknya, dan juga beberapa karakter lain. Nah, The Highland Widow ini intinya bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Hamish Bean yang dalam tanda kutip menentang permintaan ibunya untuk menjadi Catherine di Skotlandia. Ibunya, si Elspeth, meminta Hamish Bean untuk menjadi seperti ayahnya sebagai seorang Catherine, sementara Hamish sendiri ingin menjadi army atau tentara untuk melawan Prancis. Ya. Dan dengan mengambil setting di Scottish Highland tadi itu, di sanalah konflik terjadi antara Hamish Bean dan ibunya, dan juga melibatkan minor karakter yang lain. Things you should know, hal yang harus dipahami dari The Highland Widow ini, jangan sampai salah paham. Yang pertama, what's Catherine? Karena yang sebagaimana dijelaskan, Elspeth menginginkan Hamish Bean untuk menjadi Catherine seperti bapaknya. Nah, Catherine di sini, if you try to find in dictionary, mungkin akan menemukan Catherine ini adalah sebagai pencuri atau perampok. Tapi pengertian Catherine di sini, sebagaimana dilihat dalam fotonya, dia sebenarnya dianggap sebagai pahlawan Skotlandia. Nah, jadi mereka memburu hewan ternak, tapi bukan berarti mereka pencuri, tapi dalam arti lain sebagai hero atau pahlawan Scotland, mereka dikenal selain memburu ternak tadi itu, tapi bukan untuk ternak orang lain, tapi untuk bertahan hidup tentunya, dan juga untuk melawan penjajah dalam tanda kutip. And secondly, about the Scottish Highland, yang perlu dipahami di sini secara geografis atau secara lokasi, Scotland ini yang seperti yang saya katakan tadi lebih dikenal sebagai daerah pegunungan, sehingga karya-karya sastra yang lahir dalam Scotland yang mengambil setting pegunungan menjadi ciri khas daripada Scottish literature. Ini hanya salah satu contoh. Gambar ini adalah hewan ternak atau hewan sapi liar yang biasanya ada di daratan-daratan tinggi Scotland. Selanjutnya silahkan baca sendiri novelnya.
kemudian kita akan diskusikan setelahnya. Tapi ini beberapa hal yang bisa dilihat atau dipikirkan sambil membaca novelnya. Yang pertama mengenai historical konteksnya. Karena novel ini bercerita tentang the conflict, cerita langsung the conflict between Scotland in England. Jadi try to find how the reflections of the conflict between these two nations in the stories, dan coba lihat bagaimana pandangan-pandangan Sir Walter Scott sebagai pengarang dalam melihat konflik ini. Yang kedua tentang Scottish Independence, karena meskipun Scotland, England, Wales, and Northern Ireland sekarang sebagai satu negara, United Kingdom, tapi dulunya mereka adalah negara terpisah, dan karya tersebut bisa menggambarkan bagaimana Scottish Independence yang dulu dan bagaimana ketika terjadi konflik keduanya. Yang ketiga tentang Heroic Determination of Highlanders, karena ini adalah penjajahan atau konflik, tentunya ada pahlawan. Jadi bagaimana gambaran pahlawan Highlanders atau Scotland dalam cerita itu. Yang keempat tentang Scottish National Identity, bagaimana identitas Scotland sebagai sebuah bangsa dalam karya itu. Dan yang terakhir tentunya the conflict between the characters dalam karya itu. Jadi saya pikir itu saja sebagai pengantar tentang short stories The Highland Widow ini. Silahkan baca sendiri. Beberapa bahasa akan sulit dipahami karena memang menggunakan bahasa-bahasa Old English ataupun yang bahasa-bahasa yang hanya mengarah kepada Scottish language. Tapi just keep reading, pelan-pelan saja, yang penting bisa dipahami. I think that's all, and thank you.